Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini Sabtu Pahing 7 November 2020. Mawi Pahing ya. Kami dari Pekasuka, dari Pusat Studi Pendidikan Karakter Sunan Kalijaga bisa pisowanan, bisa diterima oleh Bapak Haji Muhammad Idham Samawi. Ini kami berempat, Pak Idham, Mas Muhammad Khawim, mereka Pak Mujahid, Pak Radino. Alhamdulillah nih bisa diterima. Nanti kita berniat dan berikhtiar bahwa pisowanan hari ini menjadi monografi tentang nalar Kalijagan. Dan sepanjang yang kami lacak lewat mesin pencari di internet, saya selalu terkesan kisah tentang Pak Bupati Bantul pada saat itu. Karena saya juga pada saat itu di Malioboro 54 selalu membaca perkembangan di 5 kabupaten kota, termasuk kisah penandatanganan di kandang kambing itu saya sungguh menyentuh ya. Pak Idham Samawi adalah Bupati Bantul pertama periode tahun 1994 sampai 2004. Kebetulan kok sebelumnya didahului oleh almarhum Pak Ismo. Terus habis itu untuk periode tahun 2005 sampai 2010 kok ya didahului oleh Pak Mujono. Kebetulan dua almarhum itu kok sakrab gitu. Ya semoga kedua almarhum juga kaswargan di teman-teman. Ini Pak Idham saya tidak akan memperkenalkan banyak karena sekarang juga beliau adalah politisi, wakil kita di Senayan ya, di DPR RI. Kita nanti akan mengeksplorasi sebenarnya Sunan Kalijaga, nilai nalar itu apa bisa diterapkan sebagai basis nilai kebijakan publik. Catatan kami, Pak Idham kok insya Allah mampu mewujudkan. Nah, kita nanti akan mendengar langsung dari Pak Idham bagaimana day-to-day aktivitas selama beliau memimpin Bantul ya. Kisah belusuannya, kisah kandang kambing yang selalu menyentuh saya itu. Nah, kami nanti di kampus akan mengkaji itu bahwa nalar Kalijagan ternyata memikat. Bahkan beliau itu sebenarnya negarawan gitu. Mungkin untuk menyingkat waktu, mohon Pak Idham untuk ini pisowanan ngobrol aja gitu Pak. Nyun sewu jangan pisowanan, silaturahmi kemawon nggih. Silaturahmi. Make kula gelisah nek pisowani. Nggih. Nggih. Kali diniati tolabul ilmi pindah amargi menika kegiatan kampus Pak Idham. Nggih. Monggo Pak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, tokoh-tokoh UIN Yogyakarta yang saya hormati, ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dawuh kaping kalih matur nuwun sanget awit silaturahim kita menika. Mugi-mugi silaturahmi kita menika dadosaken manfaat boten namung kagem kita tapi juga bermanfaat bagi UIN maupun masyarakat luas. Saklajengipun nyun sewu mbok menawi anggen kula nampi ketika saya menerima bapak-bapak sekalian banyak hal yang tidak pas, saya mengawalinya dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang berikutnya saya kira kehormatan buat saya ketika dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hari ini berkenan untuk wawan rembak ya, berbicara diskusi atau apalah namanya dengan saya, yang saya meyakini sebetulnya tidak akan banyak yang bisa saya aturkan. Manusia biasa ya, dan seterusnya. Dan
saya bersyukur sekali ketika hari ini temanya tentang karakter-karakter Sunan Kalijaga almarhum ketika berkaitan dengan kekinian. Ini yang saya bersyukur ya, bersyukur betul kepada UIN yang punya kerentak niat yang seperti ini. Akan indah sekali seandainya tidak hanya UIN, tapi mungkin Patimura di sana, karena pasti di sana juga ada tokoh-tokoh nasional yang punya jiwa jiwa Nuswantoro, yang punya jiwa negarawan, juga mungkin di Jakarta, di Bandung, di Sumatera Barat dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menginspirasi kepada tadi, apakah itu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang jumlahnya saya nggak tahu, sudah mungkin ratusan atau ribuan bahkan. Ya. Begitu juga menginspirasi, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, untuk mengangkat bagian dari budaya yang punya kapasitas untuk di Nusantara, ini akan luar biasa sekali. Nah, kalau saya boleh matur, mohon nanti kegiatan-kegiatan UIN yang semacam ini, pertama tentunya jangan hanya untuk kali ini saja, gitu, ya. Terus selain itu juga bagaimana kalau hasil, apakah itu berupa buku, apakah itu berupa mungkin video, film, dan sebagainya, dikirimkan, dibagikan kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang memang dia pandang bisa mewakili, misalnya kalau Sulawesi itu apa, kalau mewakili Jawa Barat apa, mungkin UNPAD atau ITB yang mewakili DKI, Banten, dan seterusnya. Untuk apa? Menggali tadi nilai-nilai dari tokoh-tokoh besar yang betul-betul menginspirasi. Jadi kalau Nyun Sewu bicara tentang Sunan Kalijaga, itu kan berbicara berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Itu di situ beliau sudah menanamkan jiwa-jiwa kenegaraan, sudah menanamkan tanda kutip wawasan Nusantara pada 500 atau 400 tahun lebih sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika sosok Sunan Kalijaga yang berkomunikasi mulai dari yang paling tinggi jabatannya sampai kepada Nyun Sewu tukang ngarit dilakukan dan perlakuan yang sama, tidak karena di depan adipati atau di depan raja, dihadapan dengan tadi tukang ngarit pun Sunan Kalijaga akan mendengar apa yang disampaikan. Ini sesuatu yang menurut saya tokoh yang semacam ini tidak banyak. Ya, tokoh yang tadi, apalagi peristiwanya sudah sekian ratus tahun yang lalu. Nah, saya harus secara jujur akui, di dunia ini tokoh-tokoh ya, yang pertama Rasulullah, jelas. Lalu Sunan Kalijaga Nyun Sewu termasuk 10 besar idola saya, selain Bung Karno, ya. Dan saya punya keyakinan, walaupun saya tidak punya bukti otentik, tapi saya punya keyakinan Bung Karno banyak terinspirasi oleh Sunan Kalijaga. Pemikiran dan sikap karakter seorang Sunan Kalijaga. Karena apa? Ketika saya membaca buku-bukunya Bung Karno, mulai Indonesia menggugat tahun 1930, mencapai Indonesia merdeka tahun 1933, pidato 1 Juni 1945 di depan Duku Rejiu Sonbe Cuasake.
pidato Bung Karno di depan PBB, sidang PBB, membangun dunia baru. Bukunya Bung Karno, pidato Bung Karno, Nawaksara. Nyun sewu, banyak sekali berbicara tentang Trisakti, berbicara tentang ketika mengusulkan dasar negara. Banyak sekali yang saya meyakini itu juga bagian dari terinspirasi karakter dari Sunan Kalijogo. Ya, ini tapi sekali lagi saya hanya membaca buku dan saya membaca tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, saya punya keyakinan demikian. Lalu yang berikutnya, saya memimpin Bantul sebagai Bupati Bantul 10 tahun. Banyak sekali keputusan-keputusan yang saya ambil, tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang itu semua terinspirasi dari karakter Kanjeng Sunan Kalijogo. Banyak hal. Salah satu contoh yang sangat mendasar sekali bahwa ketika saya menjadi bupati, saya di kantor itu paling lama 2 jam, kecuali kalau sedang ada rapat besar. Nah, setelah itu apa? Saya ke pasar, saya bicara dengan bakul-bakul pasar. Setelah itu saya miling ketemu dengan petani yang sedang ada yang mencangkul. Nah, ini ada peristiwa yang luar biasa sekali. Ketika itu saya melihat ada rombongan petani sedang lesehan sambil sarapan. Itu kira-kira sekitar jam 10 pagi. Nah, saya berhenti, lalu saya datang mendekati, mereka kaget semua, Pak Bupati. Ya Bupati waktu itu ya luar biasa sekali lah. Nah, Pak Bupati itu terus saya dipersilahkan duduk dan saya ditawari ikut makan. Alhamdulillah karena belum sarapan. Nah, saya ikut makan. Ya. Nah, ya enak sekali, nikmat sekali. Ya. Yang sebelumnya saya tidak kenal siapa mereka, tapi yang pasti mereka ini petani yang baru saja istirahat karena baru saja ada yang membaca, ada ya namanya apa itu? Kalau pasti istirahat gitu. Bukan rolasan, bukan ya rolasan, tapi sebenarnya kalau rolasan siang. Ya. Ini sebelum rolasan jam 10 itu. Nah, terus dalam dialog itu sampai kepada ada seorang petani yang menyampaikan begini, Pak Bupati, nek panjenengan sak konco pegawai negeri sipil ini kok, nek bayare dianggap kurang, mungkin kali negara langsung dudake. Ning kados kula seperti saya, petani ini, yang ketika hari ini kami tahu persis padi yang kami panen ini, nanti jatuhnya rugi. Karena apa? Harga jual padi sedang hancur. Nah, tidak ada yang nyantuni kami. Kami ini kurang lebih ya bahasanya dengan bahasa Jawa, kurang lebih tidak ada yang nyantuni dan negara tidak hadir membiarkan kami. Itu saya kayak tampar muka saya ketika ada keluhan itu. Saya langsung pulang di mobil, saya telepon sekda, saya minta dikumpulkan sekda, asisten, semua asisten komplit, kepala Bapeda, terus kepala dinas pertanian dan yang terkait lainnya. Nah, saya sampaikan peristiwa itu. Lalu itu peristiwa tahun 2001 atau 2000, saya lupa persisnya. Ya, nah, saya tanya kepala dinas pertanian, apa betul harga padi hari ini amblek jatuh? Iya Pak Bupati, betul. Lalu kamu tahu harga pokok nanam padi itu berapa? Bingung, dia nggak bisa jawab kepala dinas ini. Bapeda tahu nggak harga pokok nanam padi supaya petani tidak rugi? Juga tidak bisa menjawab. Nah, waktu itu hari itu juga kita putuskan, kita minta Gajah Mada melakukan studi dengan kita kasih dengan biaya. Ya, studi untuk mengetahui isi perutnya Kabupaten Bantul, ya, sampai kepada saya punya keyakinan bahwa sektor pertanian ini pasti akan menempati hajat hidup orang banyak. Nah, betul studi dari Gajah Mada selesai, lalu ternyata betul 51% rakyat Bantul
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Padahal pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Bantul dari sektor pertanian ketika itu 26%. Berarti apa? Hasil 26% dimakan 51% rakyat. Pasti tidak akan sejahtera petani. Dan betul ternyata di studi 20 tahun ke belakang oleh Gajah Mada, bahwa ternyata setiap tahun pasti terjadi harga gabah jatuh. Bahkan setiap tahun. Ya. Dari studi itu mengatakan harga selama 20 tahun terjadi satu kali yang harga gabah jatuh paling panjang 161 hari. Yang paling pendek itu 42 hari. Jadi kesimpulannya apa? Itu karena hukum ekonomi, demand supply. Pada waktu panen raya, penawaran melimpah, permintaan tetap orang makan sehari tetap 3 kali, itu paling banyak. Harga pasti jatuh, penawaran meningkat, permintaan tetap, harga jatuh. Nah, harusnya negara hadir. Nah, waktu itu saya canangkan tidak boleh petani rugi. Kalau mau rugi biar pemerintah negara lewat pemerintah daerah. Kita anggarkan waktu itu 3,5 miliar rupiah. Saya minta izin DPRD, lalu dipersiapkan untuk tadi. Kalau harga gabah, jagung, delai, brambang, lombok jatuh, itu Pemda yang membeli. Nah, Nyun Sewu, saya harus akui jujur, ini inspirasi ini betul-betul saya dapatkan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa? Prinsip apa? Bahwa kalau jadi pemimpin, memayu, ayune bawono. Itu saya hukumi betul itu. Ya, jadi bagaimana ya kalau tadi prinsipnya kalau mau rugi biar yang rugi negara atau lewat pemerintah, jangan rakyat. Nah, waktu itu sempat kita bangun gudang yang tujuannya untuk nyimpen gabah. Kalau pas harga jatuh dibeli Pemda, disimpan dulu. Karena apa? Paling lama hanya 161 hari. Dalam 20 tahun dari studi itu hanya satu kali terjadi panjang harga jatuh itu 161 hari. Tapi yang rata-rata itu 3 bulan, 2 bulan. Jadi gabah kita simpan, setelah itu kita jual tidak rugi. Yang 3,5 miliar ini nggak pernah habis yang kita sediakan tadi. Lalu ini yang luar biasa sekali. Apa? Waktu itu lalu saya membuat spanduk, poster besar gitu, gambar saya sedang panen padi. Setelah itu tulisan di atasnya, ojo adol gabah nang sawah. Apa itu? Kita perangi ijon. Ya, memerangi ijon. Tadi ojo adol nang sawah, ojo adol gabah nang sawah. Yang kedua, ojo adol gabah nek regane murah. Karena tadi siklusnya jelas setiap tahun akan terjadi ketika panen raya. Yang ketiga, adolo beras, ojo adol gabah. Supaya ada nilai tambah si petani. Mengeringkan, menggiling, sing maune misalnya kalau gabah itu sekilo misalnya 2.100, setelah jadi beras jadi 1.600. Ada nilai tambah. Lalu pertanyaan petani Bantul waktu itu, Pak Bupati, kula le betah duit sakniki. Ya, sangat sederhana sekali pertanyaan tadi tuh. Kula le betah duit arto sakniki kangge maem, kangge bayar sekolah lari kula, mangkene wonten sing sakit. Itu yang kita atasi. Jadi kalau betul petani ada padahal padinya baru kemata, belum bisa dipanen, ya baru mulai berbunga gitu. Nah, dia padahal sudah butuh duit lewat kelompok tani. Jadi waktu itu kita bentuk kelompok tani se-Kabupaten Bantul. Nah, lewat kelompok tani tadi yang berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Lalu kita atur tadi gudang yang saya ceritakan tadi, di situ dengan sistem resi gudang. Jadi resi gudang, resi, tanda terima. Nah, Bank Pembangunan Daerah Bantul, Bank Bantul, saya instruksikan
bukti resi ini bisa sebagai jaminan pinjaman. Jadi tidak hanya sertifikat tanah atau BPKB mobil, ya, tapi resi ya dia nyimpan misalnya gabah 2 ton. Nah, di Kerto Aji bahwa kalau 1 kilo misalnya waktu itu misalnya 2.000 kali 2 ton, dia dapat pinjam 75% dari nilai yang disimpan tadi. Teradministrasi. Lalu yang luar biasa sekali kenapa? Kalau gabah mudah dibeli oleh Pemda, kondisi kalau yang kurang kering dikeringkan, setelah itu simpan di gudang, tahan lama. Tapi kalau Lombok tidak mungkin dilakukan. Lalu apa yang kami lakukan ketika itu? Inisiatif dari teman-teman saya pergi ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Ternyata harganya itu selisih 2 kali lipatnya dengan yang dari petani. Jadi siapa yang main ini? Tengkulaknya nyun sewu. Tengkulaknya ini tuku saka petani 2.000 mongko leadel nang kono 4.000, kadang-kadang bisa sampai 4.500. Padahal, tadi dari studinya yang ada dari Gajah Mada tadi, kita punya harga pokok nanam padi itu berapa, harga jualnya berapa supaya petani tetap bisa mendapat keuntungan. Jadi harga pokoknya itu terdiri dari sewa, kalau dianggap tanahnya itu sewa. Jadi dianggap walaupun milik sendiri, tapi dalam perhitungan dianggap kalau itu sewa. Setelah itu apa? Megawe. Jadi dipaculi, dibajak, itu biayanya itu. Terus setelah itu benih. Setelah itu pupuk, tandur, pupuk. Benih tadi, tandur tadi ya, pupuk. Setelah itu panen. Semua komponen biaya bertani masuk. Misalnya ketemu berapa? 2.000. Lalu margin yang pantas, keuntungan yang pantas petani mengerjakan itu semua 20% misalnya. Jadi 2.000 ditambah 400. Jadi minimal harga minimalnya 2.400. Waktu itu saya nulis ke Presiden Republik Indonesia. Ketika itu Ibu Megawati presidennya minta izin saya untuk Bantul menentukan harga pokok padi itu dari kita sendiri. Ya, karena apa? Indonesia yang begitu luas, harga pokok nanam padi di Papua dengan di Sulawesi dengan di Sumatera pasti beda. Harga daerah ya. Ya. Waktu itu nasional membuat yang dipakai acuan oleh Bulog. Tapi saya minta izin untuk khusus Bantul ya, dan diizinkan. Ya. Nah, tadi kalau bicara mengenai Lombok, teman-teman saya survei ke Pasar Induk Kramat Jati, kesimpulannya udah kita beli dengan harga yang petani dapat untung, lalu setelah itu konvoi kita jual ke Kramat Jati. Jadi teman-teman saya pakai baju coklat-coklat itu masih seragam, nimbangi, nyatet ini berapa ya, biasanya di kantor balai desa membeli Lombok itu dicatat. Langsung malam itu dibayar. Nah, konvoi jual Lombok terbesar itu waktu itu sampai 17 truk. Dan kita pernah rugi 4 truk. Karena apa? Bukan, tidak diizinkan masuk ke gudang pendinginnya Kramat Jati. Rupanya ada mafianya itu di sana. Jadi awal kita mulai masuk, jadi ada mafianya. Komandan mafianya ternyata orang Kulon Progo. Di Pasar Induk Kramat Jati. Waktu itu saya datangi sendiri. Iya. Ya ini ilmu Sunan Kalijogo. Iya. Iya. Kalau tadi saya runut ke atas lagi. Ya. Nampaknya Pak Idan tadi terinspirasi dari Sunan Kalijogo karena memanusiakan rakyat dari yang kecil hingga seluruhnya ya. Dan nampaknya ini kan sesuai dengan Pancasila kedua. Iya. Kemanusiaan yang ada berada. Kira-kira berikut menurut Pak Idan. Ya. Dengan ini nampaknya nilai yang dibawa Sunan Kalijogo ya memang nilai Pancasilaan ya. Iya. Nyun sewu, boten namung sila yang kedua.
Nanti ada beberapa yang. Jadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi sudah saya beri contoh yang seorang ibu sudah belum ya, yang tadi masih ya. Jadi waktu itu saya ketamon seorang ibu yang ternyata buta huruf. Lalu apa yang terjadi? Itu sandalnya tidak dipakai. Nah saya paksa untuk, Bu, sandalnya diagem dipakai gitu. Boten wantun Romo Kanjeng gitu. Nggak berani katanya. Saya ambilkan. Wah bingung dia ketika mau saya ambilkan itu. Ternyata sandal jepitnya bolong. Nah saya berkomunikasi tidak hanya mohon maaf dengan menteri, dengan DPR RI, dengan DPRD provinsi, gubernur atau bupati wali kota saja. Bahkan saya berkali-kali diundang makan bersama presiden. Tapi lebih nikmat ketika saya makan di sawah yang dengan petani tadi ya. Maksud saya berkomunikasi tidak ada ukurannya. Oh harus dengan ini. Bahkan tadi ibu tadi yang tidak berani duduk di kursi karena takut saya mengatakan saya bupati dan sebagainya. Lalu saya jawab, Bu, kula saya dengan panjenengan dengan ibu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sami sederajat podo-podo li menungso. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih diterima panjenengan dari saya. Karena apa? Dosa kula kadulukeh bangane pahala yang saya dapat, ibu pahalane lukeh dosane sithik. Di hadapan Allah panjenengan lebih terhormat daripada idam samawi. Itu ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu yang beliau lakukan kepada siapa saja. Itu berkait dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pinanggi ketemu dengan orang itu tidak ditanya sampai pangkate nopo, nyun sewu, jenengan agamane opo. Tapi apa? Humanis, kemanusiaan. Yang dipakai ukuran adalah urusan kemanusiaan tadi. Ya. Yes, ya, itu tegaskan. Saya berani menegaskan demikian. Jadi dari buku-buku ya ini saya yang nulis buku juga pasti tidak hidup pada zamannya, tapi mungkin dengar dari cerita gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo ini sebagai negarawan dan pemikirannya ketika itu suka tidak suka itu sudah memberi ilham terhadap wawasan Nusantara. Padahal 400 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, selain itu tadi bagaimana sila ketiga. Kalau sila pertama udahlah pasti. Ya, pasti. Yang istimewa beliau dalam siarnya, siar agama Islam itu bagaimana indahnya budaya setempat yang digunakan untuk bukan semata-mata untuk siar saja, tapi nguri-uri budaya setempat. Karena apa? Islam ini mestinya yang kita itu akidahnya, ajaran Islamnya, tanda kutip bukan budaya Arabnya. Karena apa? Budaya Arab itu sebelum Rasulullah nyun sewu ada yang jahiliyah gitu. Ya, budaya ya. Ini yang harus kita pisahkan. Dan nyun sewu, Kanjeng Sunan Kalijogo betul-betul ngugemi hal ini. Nah, sampai nyun sewu, misalnya wayangan, itu saya ketika di Parasamnya, kantor pemerintah daerah Kabupaten Bantul, itu minimal setahun sekali. Kedah wonten kegiatan pagelaran Ringgit Purwo. Ya, lajeng menapa? Di 17 kecamatan. Lajeng menapa? Ketoprak. Bahkan saya lombakan. Ya, lomba ketoprak antar kecamatan. Itu saya terinspirasi dari Kanjeng Sunan Kalijogo.
Tapi tetap saya tegaskan, ora entuk lho sing bentur akidah. Ya, harus betul-betul ini bagian budaya. Nggih. Ya, ya. Dengan demikian beragama dan budaya. Iya, iya. Jadi mestinya cara kita beragama itu harus budaya. Iya. Tidak malah kemudian anti budaya. Iya, iya. Ya, tadi di depan saya kemukakan prinsip dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, bahwa tadi siar lewat budaya. Segala nyun sewu tembang-tembang. Iya, banyak sekali tuh. Iya, dolanan anak. Iya. Luar biasa, itu kan bagian dari budaya. Selama tidak benturan dengan akidah. Ya, jadi justru itu paling mengena. Kita sebagai bangsa, tadi di depan saya kemukakan, kita dibangun dari lebih dari 700 suku, lebih dari 1000 bahasa, lebih dari 1000 budaya. Tanggal 17 Agustus tahun 2020 genap usianya 75 tahun, petah Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote. Ya, salah satunya itu karena ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyun sewu, bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo tadi, bagian tadi, permusyawaratan tadi, musyawarah kangge mufakat, ketemu petani, ketemu adipati. Iya, dan itu tidak ada yang dibedakan. Iya, dan konkret kok. Saya lupa tembang-tembang Jawa yang diciptakan oleh, kalau saya tidak salah termasuk lir-lir. Ya, itu yang kita mendengar dari Nyun Sewu, saudara kita sinten, yang sering di MH. Nah, dikutip habis dan dipakai sebagai, ya, itu kan filosofinya dalam sekali itu, ilir-ilir itu. Ya, nah masih banyak lagi. Kalau saya tidak salah ya, tapi itu mohon untuk dikoreksi, gundul-gundul pacul. Itu benar sih. Nah, itu saya kecil hati betul. Waduh, sayang seorang jadi bupati. Kalau saya masih bupati, saya akan coba untuk menganggarkan dari APBD Kabupaten Bantul. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ganjar Pranowo mireng menika. Ya, Gubernur Jawa Tengah. Ya, panjangan kirimi aja. Ya, Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan saya punya keyakinan, beliau juga banyak ketika memimpin, ya beliau menggunakan ngugemi karakter Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, jadi iya. 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 Ya. Ya, jadi yang pasti setiap kita mulai kegiatan pemerintah daerah, mau badi rapat atau ada pertemuan apa di kecamatan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Wah, itu yang komentar waktu itu pejabat-pejabat negara dari Jakarta yang datang ke Bantul, lalu kita awali kegiatannya itu dengan Indonesia Raya. Pidatonya, aduh, saya merinding-merinding tadi ketika. Iya, bagaimana menanamkan, lo nek iso tuh piye carane, terutama bagi anak-anak kita, calon pemimpin bangsa dari Kabupaten Bantul, melilir NKRI. Begitu melilir tuh, dia dengan cara apa? Kita rubah kiat untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa di Kabupaten Bantul dengan apa? Suau, cerdas, terus apa lagi gitu, saya lupa. Tapi ketika saya pimpin, kita rubah menjadi anak calon pemimpin bangsa dari Kabupaten Bantul harus cerdas. Tapi yang kedua
harus berakhlak mulia. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, harus berkepribadian Indonesia. Nah, yang ketiga ini, Nyun Sewu, itu saya terinspirasi Kanjeng Sunan Kalijogo, walaupun narasi yang pernah saya baca itu banyak hanya di Jawa gitu ya. Tapi pemikirannya itu sudah nuswantara. Ya, padahal tadi saya di depan saya kemukakan jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Ya, jauh hari sebelum ada Sumpah Pemuda. Jauh hari sebelum ada organisasi-organisasi yang yang tujuannya untuk Budi Utomo dan sebagainya. Itu jauh hari. Hanya sayangnya saya mencari narasi itu, tapi ya memang akan sulit ya, karena sudah 400 tahun lebih. Mungkin tantangan untuk panjenengan teman-teman di WIN. Lah, ya kalau perlu Nyun Sewu dianggarkan yang cukup. Nanti kalau perlu juga saya akan bicara dengan teman-teman saya yang ada di Komisi 9. Pendidikan tuh 9 atau 10. Ya, nanti saya akan coba untuk supaya tadi, dan bahkan ini menginspirasi saya untuk nanti saya akan bawa ke fraksi PD Perjuangan untuk tadi berkaitan dengan komisi yang membidangi pendidikan. Untuk apa? Tadi semua berlomba-lomba. Nah, Nyun Sewu khusus WIN ya berkaitan terutama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu sendiri. Ya, jadi tahunnya saya tidak persis. Tapi ketika itu saya baru saja menjabat sebagai Direktur Pemasaran Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Ya, tahunnya 80 sekian. Ya, saya kebetulan ketemu dengan seseorang. Ya, itu yang betul-betul saya kaget-kaget. Ya, jadi beliau waktu itu menyampaikan tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, itu yang betul-betul memacu saya, lalu aku tuh tak goleki. Ya, nah tahun Desember 1999 saya dapat kesempatan emas untuk mengekspresikan tadi kiat-kiat ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijogo dalam memimpin Bantul. Ya, jadi ya tadi saya ke pasar, ketemu dengan bakul pasar, ibu-ibu. Waduh, tapi tetap saya, ya itu tadi. Prinsip dari Kanjeng Sunan Kalijogo, ojo dumeh. Jadi mentang-mentang bupati, betul. Jadi saya ajur-ajur betul dengan bakul pasar, dengan petani, dengan pengrajin. Dan saya buka pintu rumah dinas. Setiap hari kalau saya ada di rumah, ya, dan rekornya itu pernah tamu saya 72 hari itu. Sehari itu ya. Nah dari setengah 7 pagi saya terima sampai hampir zuhur. Open house ya? Oh ya bukan open house. Jadi ya pokoknya siapa aja yang mau datang silahkan. Jadi tidak diundang. Betul diundang. Dan biasanya kalau rakyat mau ketemu bupati, pemimpin, mesti karena dia punya masalah. Iya, hari itu saya dapat masalah 72. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Ini juga ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini tiket saya ke akhirat nanti kalau bisa saya selesaikan dengan baik. Ya, walaupun bukan semata-mata itu. Ya, tapi sebagai pemimpin itu harus ajar-ajar, harus memayu. Ya. Nah, tadi yang saya ceritakan si ibu ini, itu ya dalam rangka itu setiap hari tamu itu. Nah, kebetulan beliau mungkin nomor 7 atau 8 karena sudah duduk semua di ruang dinas. Saya terima di situ satu-satu gitu. Nah,
Niko ya, jadi bagaimana tadi yang terinspirasi itu dari awal itu tahun 80 sekian saya pertama ya baru aja jabat Direktur Pemasaran Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Nah ada Yantun, mohon maaf saya nggak bisa. Jadi ketika menjadi pewarta, ya, bagian dari yang pewarta, ya, sudah. Ya. Bila kerja untuk berberita kira-kira bagi Bapak salah satu untuk apa dalam memberikan ruang publik untuk masyarakat antara kita itu di KR ini. Ya, ya. Kira-kira apa pesan dan ya. ketika kita mengembangkan kekuasaan dan ya. komunikasi di ruang publik. Ya, begini. Jadi yang konkret begitu saya jabat itu setiap hari tanpa tidak ada demo di Bantul. Demo terus. Ya, waktu itu saya awal jabat. Isinya ya urusan kemarin jadi segala macam lah. Nah waktu itu komandan Pol PP saya begitu saya dilantik kan tanya kepada saya, Pak Bupati mohon izin Bapak akan menempati rumah dinas. Ya, saya akan tepati mulai hari ini. Terus nanti aturan yang dipakai di rumah dinas seperti apa? Loh, memangnya ada aturan apa? Ya banyak apa aturan yang diterapkan di rumah dinas. Nah, tolong sebutkan beberapa. Salah satu apa? Itu kalau ada tamu naik sepeda atau sepeda motor, begitu sampai pintu gerbang depan itu harus kalau pakai sepeda motor turun, mesinnya dimatikan, dituntun masuk ke dalam. Nanti arahan Bapak bagaimana? Nek dituntun salah, jadi kudu tumpaki nganti tekan jero. Ya, tempat parkir yang disediakan di dekat piket itu. Terus ada lagi, ada apa? Itu mobil, kalau tamunya pakai mobil, parkirnya tidak boleh mantati rumah dinas. Jadi harus madep ngetan. Ya, aturannya seperti itu Pak. Nah, nanti apalagi kalau sampai lapangan tenis atau sampai ke belakang garasi gitu. Jadi yang mau tenis pun harus parkir di depan, ada tempatnya, dan harus madep ngulon. Tidak boleh madep ke timur. Nanti bagaimana Pak aturan Bapak? Kalau yang tamunya pakai mobil dan dia bisa parkir madep ke atas, boleh. Jadi pokoknya bebas, ibaratnya madep dhuwur wentuk gitu. Ini betul-betul terjadi. Akses ke rumah publik jadi dibuka. Buka penuh. Jadi tidak lagi tamu saya kok harus daftar pakai buku tamu, ngetoke tinggal KTP. Tidak ada. Itu lagi. Harusnya untuk sekedar tahu sinten. Nanti kan piket harus laporan ke saya di dalam Bapak menika tamu asmanipun menika. Jadi tidak perlu nulis itu. Lalu yang berikutnya Pak Kandiawan ini almarhum tanya, Pak Bupati, ini kan demo-demo itu. Kalau demo, bagaimana kalau ada demo yang datang ke kantor Pemda? Nah, kalau dulu gimana? Hanya boleh sampai pagar depan. Lapangan, ya di luar. Lapangan Paseban itu. Nah ada pagar, baru ini kantor, komplek kantor. Nah, ke depan seperti apa? Persilahkan masuk semuanya. Kalau jumlahnya cukup, tempatkan di lantai 3, itu ada aula besar. Tapi kalau jumlahnya di aula itu, lantai 3 tidak cukup, di pendopo depan itu. Kan ada pendopo. Dan semuanya harus dapat minimal aqua. Ya, iya, siapapun juga. Nggak peduli, nggak usah menyebutkan ini Pak Wiro, ini Suto. Nah, jumlahnya 600 lah, arep rampung kapan nih data. Dan ini bicara kemanusiaan. Dan itu sangat-sangat mengilhami saya, ya Kanjeng Sunan Kalijogo dan Bung Karno. Ya. Nah, setelah itu saya lakukan yang namanya open house. Itu selama 3 atau 4 kali dilakukan di kantor Pemda. Siapa saja boleh datang, arep ngunak-ngunak ke bupati ya entuk, ya, dan sebagainya.
Itu kira-kira 3 kali dalam waktu 2-3 bulan. Setelah itu nggak ada lagi yang datang. Terus saya lakukan roadshow, dipindah jadi open house-nya di kecamatan-kecamatan. Itu saya keliling. Itu saya hadirkan ada Kapolsek, Dandim, Kajari, KPN, Bupati, Ketua DPRD. Lengkap, muswida lengkap, plus tadi ada sekda ya, di kecamatan. Tapi ternyata setelah itu tidak banyak lagi yang datang. Kesimpulannya apa? Kerannya sudah dibuka. Iya, komunikasi. Jadi dasarnya apa? Kemanusiaan tadi. Wongke, iya, wongke tadi. Dengan apa? Tadinya mereka kita minta datang ke kabupaten. Yang berikutnya kita sampai di kecamatan. Dan sampai saya jabat selesai, alhamdulillah, nyaris. Karena pas setiap hari bisa datang ke kabupaten dan begini Pak, Bapak-bapak ya. Waktu itu, kalau misalnya si ibu tadi itu datang ke saya, masih ada lagi suatu ketika rombongan petani pengguna air, Pak Bupati, niki ketiwasan, kita sampun nanem brambang, pun sekedap malih dari mulai berkembang akan panen lah, tapi ya kira-kira masih 1 bulan lagi panen, tapi kami dapat kabar dari Dinas Pekerjaan Umum Bantul bahwa airnya terpaksa ditutup karena sedang ada perbaikan saluran air. Jadi kami diberitahu bahwa nanti minggu depan sudah air tidak mengalir lagi. Padahal hamparan yang akan dipanen, yang sudah terlanjur ditanam, itu sekian ratus hektar. Kalau 1 hektar itu menghasilkan berapa, itu ekuivalen dengan yang hancur nanti di angka 400 sampai 500 juta rupiah. Rakyat tuh ini. Iya, ya memang periodik harus di air. Kan sampai disiram ke pohonnya gitu. Nah terus setelah itu saya panggil yang terkait semuanya dinas. Pak Bupati itu sudah lelang dan sudah mulai dikerjakan. Sesuk dicek pekerjaan itu sudah sampai berapa nilai yang sudah keluar, gue tuku boto, gue masang pasangannya dan sebagainya. 100 sekian juta. Besoknya saya dapat kabar, wes ileke banyune aku tanggung jawab. Ya, ini kan pasti nanti akan jadi temuan BPK. Iya, ya, kerugian negara kan. Nah, tapi saya terangkan, ini kalau tidak dialirkan, petani ruginya hampir 500 juta. Petani ini rakyat yang jumlahnya banyak sekali. Nah si Pemda itu hanya rugi 100 berapa, ya pemborong nanti kan minta ganti rugi dia. Itu 100 sekian juta. Udah, saya tanggung jawab. Begitu sore itu dialirkan, besok paginya itu rombongan datang, tangan saya diciumi, terima kasih, matur nuwun. Dan sampai hari ini, Bapak-bapak, saya sudah 10 tahun lebih ya, tidak jadi bupati, masih suka ada yang ngirimi lombok, ngirimi brambang ke rumah ini. Dan saya sampaikan, Bapak tidak usah, mpun toh, jenengan ngece banget tau, dikira kula mboten iso tuku brambang. Mboten Pak niku tandha tresno kula. Sampai hari ini kita enggak beli itu brambang, lombok, subhanallah. Nah, tadi besok paginya setelah dialirkan, besok paginya saya ke BPKL di DIY, BPKD. Saya sampaikan siapa? Mulia sekali. Ya, jadi mulia sekali tapi Bapak mohon nanti bikin tertulis ya. Ya, tapi ini bagian dari ini bagaimana kita komunikasi yang cara Kanjeng Sunan Kalijaga itu untuk kepada rakyat. Engko resikone iki engko temuan BPK iso dadi korupsi apa piye apa merugikan keuangan negara disowani. Itu Kanjeng Kiai Kalijaga itu. Iya. Memastikan bahwa selalu ada cara untuk berkomunikasi dengan rakyat hingga level terbawah. Iya. Iya. Kira-kira dengan komunitas petani, peternakan. Iya. Iya, luar biasa. Saya tuh
menerima tamu atau kalau saya datang ke petani atau peternak, itu komunikasi itu bisa terjadi di pinggir kolam. Kolam ikan, saya waktu itu piara ikan, piara bebek, piara kambing, sempat piara susu ketika saya bupati. Nah maksud saya apa? Saya ingin menunjukkan pada petani-petani, ini lho sing bener. Nek kolam ikan ki ya kudu ono air sing mengalir terus. Nah, Pak Bupati ini kalau mboten duwe Pak Bupati lah gampang karo kantor ndawuhi. Tinggal perintah bikin saluran irigasi ini. Lah jenengan tak duwe pemimpin, jenengan duwe bupati ta. Ayo sampaikan. Saniki dereng ora tidak bisa membuat kolam ikan yang airnya mengalir karena saluran airnya ndak ada. Nek saniki kula keliling sak Bantul 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun, 5.674 RW. Mboten badhe saged. Kalau sudah saya buka silakan datang. Jadi komunikasi bahkan nyuwun sewu. Suatu ketika karena sudah jam kerja, ada yang mendesak sekali harus saya tanda tangani. Gitu. Iya, disusul itu dari kabupaten. Iya, ketanya kepada driver saya sama supir sama ajudan. Ada di mana? Kejar saya. Sampai ke situ, Bapak ini mohon maaf harus ditandatangani untuk segera kita kirim. Biasanya saya pagi setelah dari terima tamu ke kantor tuh lihat pekerjaan, tanda tangan. Ini ada yang lewat gitu. Mungkin baru dipersiapkan yang harus hari itu. Itu teman saya yang bukan. Ajudan saya, Benny, saya suruh duduk gitu. Di sebelah kandang kambing, saya tanda tangani di situ. Di punggungnya Pak Benny tadi. Iya. Maafnya di punggungnya Benny, saya tanda tangan. Ketika juga di kandang kambing kan? Ya, mesti saya baca, memang betul nggak ada yang saya nyun sewu, saya tuh sangat teliti. Dimanapun siap melayani. Ya, siap melayani. Sampai suatu ketika ada belum diparaf oleh sekda, saya tahu itu kurang paraf besek. Jadi apa? Ini bagian dari juga taat dengan aturan. Ya. Iya. Aturanipun wonten yang kedaparapno si A, si B, si C gitu. Oh ya, tadi cerita yang nukoni Lombok itu. Itu kira-kira peristiwanya jam 9.10 malam. Saya masih di jalan, saya telepon Gubernur Kepala Bagian Keuangan Pemda Bantul. Kaget ditelepon Bupati malam-malam. Wonten dawuh Pak Bupati. Bu, saya mau tanya, itu bonus kepada teman-teman yang ngukoni Lombok itu, wis dicairke urung. Itu kira-kira mulai borong Lomboknya sudah kira-kira 11 hari. Wis dicairke urung. Pak Bupati ketakutan benar. Dia ingin meyakinkan kepada saya bahwa karena belum diminta, belum ada surat untuk minta mencairkan bonus itu. Dados salah kula. Mereka yang belum dikira saya nuduh beliau, padahal saya mau tanya, hanya mau tanya wis dijebur. Karena apa? Saya pengen tahu kok luar biasa tenan PNS Bantul. Jam 10 bengi, jam 9 bengi masih kerja tadi nomponi Lombok itu. Karena Lombok apa? Satu malam aja busuk. Nah, saya lupa di Balai Desa mana Gading Sari atau mana saya lupa. Saya ke sana. Saya pengen tahu ono foto kok mereka semangatnya seperti itu. Iya, betul itu truk-truk yang sudah diisi Lombok yang siap berangkat, terus masih itu kira-kira 10:30 malam. Nah, masih pakaian coklat-coklat dari kantor. Iya, mereka rupanya timnya kan gabungan dari perdagangan, dinas perekonomian perdagangan, pertanian, Bapeda, apalagi. Nah, itu di situ sudah ada meja-meja. Di situ ada timbangan beberapa baskil. Jadi petani ada yang bawa 2 karung. Tak delok kepala dinas saya di situ, Pak Edi Suharyanto. Saya ingat betul kepala dinas. Datang saya, Bapak untuk dawuh nopo, ada yang salah apa? Khawatir dia. Oh Bupati ini begini. Ora, aku pengen ngerti. Saya pengen tahu kayak apa sih. Karena tadi dilapori Gubernur, bonusnya urung dicupuk. Luar biasa sekali ini. Birokrasi kok. Saya tuh begitu jabat Bupati, yang paling saya takutkan itu tadi. Jelimete proses birokrasi. Sampai ada pepatah,
nek PNS ki nek pegawai nganu Pemda ki nek kena nek bisa dipersulit kenapa dipermudah dan sebagainya. Nah, saya perhatikan petani datang. Kalau kebetulan 3 ya 3 meja, 3 timbangan. Ditimbang. PNS-nya lihat timbang sama petaninya. Tunggu sak kintal atau 90 kilo. Terus di meja itu dicatat. Terus karung yang kedua 1 kilo catat. Terus gitu sampai selesai misalnya dia 4 karung. Langsung dibuatkan gire. Dibuatkan gire dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu dia datang ke meja berikutnya, langsung dibayar. Malam itu juga. Ya. Terus setelah itu petani pulang. Sebelum pulang, itu petaninya mencium tangannya si Pak Edi Suharyanto, sing nimbang, sing nyatet, sing bayari, diambungi tangannya. Oh iki, sing menjadikan mereka mongkok, bombong, gitu. Lalu mau bekerja di luar jam kerja, itu perkiraan ya kira-kira selesai jam 1. Itu karena masih rombongan masih terus. Yang saya ceritakan sampai konvoi 17 truk itu. Jadi itu rupanya apa? Nyun sewu. Rakyat juga sangat mengerti. Ketika diperhatikan, ketika diayomi, dan luar biasa menapa? Wonten Lombok saking gunung, saking Kulon Progo, saking Sleman diselundupi mlebu Bantul. Itu terjadi itu. Iya. Jadi masuknya ke Bantul dulu baru kemudian. Iya, karena dituku pada Bantul mahal. Ya, tapi saya sampaikan pada petani, anu lho, iki duit iki ming 3,5 miliar. Mengko nek misalnya jenengan nglunduke saka Kulon Progo saka Sleman, duit entek, ku ya mandek lho. Saya pokoknya intinya saya kepada ketua-ketua kelompok tani, ayo rampungno dhewe urusan kuwi. Ning aku krungu ana Lombok saka Kulon Progo karo Sleman, nang kok dikandani petani nih. Kon matur karo Pak Ibnu, waktu itu Bupatine Sleman Pak Ibnu. Terus matur karo Pak Sopo. Bupati Kulon. Sinten? Pak Toyo. Mbok kan niru Bantul. Nah itu. Jadi bicara ajaran Ki Hajar yang menyebutkan bahwa pemimpin atau bahkan manusia itu harus bermanfaat kepada manusia lainnya. Kalau pemimpin, yo manfaat bagi yang dipimpin. Ya. Ini kan masalah hari ini petani tidak bangga lagi anaknya jadi petani, peternak tidak bangga anaknya jadi peternak. Kalau ada generasi muda yang tumbuh bertani atau beternak, itu nampaknya gengsi sosialnya itu masih rendah. Itu kira-kira kalau Pak Idam dulu menerapkan ajaran yang Kesunan Kalijogo dalam rangka mengembangkan kultur budaya petani, berwirausaha di masyarakat, beternak dan sebagainya, terutama di anak-anak sekolah dan generasi muda. Ya, jadi bagaimana? Jadi ketika mereka masih di SMK mungkin ya, atau masih di SMP ya, atau SMA, itu sudah mulai ditanamkan bahwa leluhur awake dhewe itu berangkat dari agraris bertani. Terus bahwa ada perbuatan mulia sekali sebagai petani memberikan kepastian hajat hidup manusia. Hajat hidup manusia dahar. Ini nyun sewu. Ya, kalau kepada petani juga saya sampaikan, jenengan iki ora golek bathi tok ning tiket nang surga. Karena apa? Memberikan salah satu hak hidup manusia, ciptaan Gusti Allah. Mesti dicatat. Wah, ning nek pas niku sadhe rugine, lho rugi rupiahe. Tapi sekarang sudah diberi Pemda. Tapi tiket tengah akhiratnya terus. Ya, dan begini. Saya kan survei studi yang dilakukan 51% rakyat Bantul menggantungkan hidupnya dari pertanian. PDRB ketika itu 26%. Jadi kalau dipertahankan seperti itu pasti akan
terjadi tetap tidak akan pernah sejahtera. Lalu apa ini kita lakukan? Nek petani anak telu, ojo telu-telu ini sasu dadi petani. Siji wae paling oke. Sing loro kita buka lapangan pekerja berupa industri, berupa kapal ke laut. Ya, sampai kita punya SMK kelautan. Saya dirikan SMK kelautan. Ojo nganti apa nalayane dhewe iki sasu nek nganu iki kok jaman biyen ndelok bintange. Tapi harus mengakses ke satelit. Rombongan iwake ono nang ndi dan sebagainya itu sekolah itu. Lalu yang bahwa bagaimana ya tadi mulia sekali pekerjaan petani dan bagaimana tadi beruntungnya tidak pernah akan rugi lagi. Ya kalau rugi terus piye? Sisi tanah didol. Ya kan kena ditanduri pari apa gitu. Lalu yang berikutnya apa? Tadinya mohon maaf ini zaman sebelum Orde Reformasi dalam rangka swasembada pangan itu kan petani didorong untuk nanam padi dengan pupuk kimia sebanyak-banyaknya. Nah, sekian baru saya ketika jabat, jadi 10 tahun kemudian itu dirasakan oleh rakyat Bantul. Apa? Mengso 4 ton, 1 hektar dan seterusnya. Saya buat peraturan bupati, 1 hektar hanya boleh maksimal sekian kilo pupuk pabriknya, lainnya pupuk kandang. Ya, jadi karena apa? Cacing mati, padahal Gusti Allah nyiptakan cacing nang jero omah, mesti ada manfaatnya untuk pertanian atau apa. Itu ya yang saya buat acara nih Sunan Kalijaga ya. Waktu kami mendengar bahwa anak sekolah juga dikasih ayam ya. dan sebagainya itu kira-kira ya. Juga... Ya, jadi begini itu filosofinya. Negara ini agak kurang cepat pertumbuhan kemajuannya. Salah satunya entrepreneurnya sedikit sekali. Entrepreneur, kewirausahaan itu sedikit sekali. Lalu kewirausahaan, entrepreneur itu prinsipnya apa tuh? Mengelola aset. Kemampuan mengelola aset. Nah, saya latih mulai dari dia SD. Dengan apa saya kasih aset 3 ekor induk ayam, 3 ekor babon, mangko nek Bali, matur bapake ibune, iki saka Pak Bupati, iki dak aku, ora bapak karo ibu untuk melu campur. Apa dijual, apa dipotong, pokoknya ini putusannya ada pada saya. Itu kita pesan kan kepada anak-anak, oleh kepala sekolah. Jadi pulang tuh bawa 3 ekor ayam. Nah, menyampaikan kepada bapak ibunya, terus selang 2 bulan kemudian kalau saya sering keliling itu, ketemu masyarakat, Bapak, matur nuwun sangat, terima kasih sekali, anak saya itu tadinya itu kalau pagi mau sekolah, membangunkannya susah sekali. Tapi sekarang ini enggak usah dibangunkan jegelek tangi, walaupun sing digoleki pitike, walaupun yang dicari ayamnya. Karena apa? Itu asetnya dia. Itu kita tekankan. Demi mengelola asetnya itu. Iya, itu terbawa gitu. Tangi turu. Nah terus betul sholat rumiyin. Bar niku kula prak-prak gede pun propite wonten terus baru sholat dan lain-lain. Rumiyin anak kula ada yang lain. Pulang sekolah mesti betul langsung wangsul, tidak langsung pulang. Ke sungai, mandi di sungai. Ada yang bilang nyolong tebu. Oh padha karo aku biyen ya. Nah, sakmenika mboten. Itu dari sekolah langsung pulang, walaupun begitu sampai rumah, bukunya atau tasnya belum ditaruh di dalam, wis goleki pitike dhisik. Nah itu. Mengelola aset, jadi terus berapa 1, 2, 3 tahun kemudian saya di masyarakat ketemu ada ini, waduh Pak Bupati, matur nuwun, sakniki anak kula ayame 74 dari 3 ekor. Jadi waktu itu kan silakan nanti kalau sudah bertelur, misalnya hari itu ndoke telu apa loro, siji arti maem monggo. Itu kaitannya dengan gizi. Lalu yang lain tetap supaya dikembangkan. Jadi dari tata kelola, kemampuan untuk mengelola aset, lalu jadi perubahan gizi keluarga. Iya, ya untuk maksudnya bekal si anak ini. Pada saatnya anak ini nanti akan jadi pemimpin.
atau jadi pengusaha atau apa saja lah. Ya. Nah, nyun sewu saya masuk di Bantul pertama itu tingkat pendidikan Bantul di DIY itu nomor 4, nomor 5, nomor 4, nomor 5 dari 4 kabupaten 1 kota di DIY. Ya. Nah, tahunnya saya lupa 2007 apa 2000 berapa. Itu wisnya orang nomor 1, nomor 2, nomor 1. Bersaingnya hanya dengan Sleman, Kota Jogja dan Bantul. Nem tertinggi pernah se-Indonesia. Ya, Bantul dan seterusnya. Jadi itu bagian dari tadi. Tekad anak kita harus cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia. Kalau waktu Bapak paling ini. Ya. Ini apa? Pohon ya? Jati. Jati ya. Ya. Gimana Bapak? Jadi begini filosofinya. Saya sempat diundang Dewan Pendidikan Nasional soal ngasih babon, soal Jati, soal saya nyekolahkan guru sampai S3. Iya, sudah ada guru S3 di Bantul. Nah, waktu ditanya, kenapa kok dikasih pohon Jati? Bahwa bangsa ini itu terkenal pinterin nebang pohon. Bangsa ini terkenal pandai menebang pohon, tapi tidak pandai menanam pohon. Lalu apa? Filosofinya dikasih anak ini. Biar dan pesan kepada anak ini nanti harus bilang kepada bapaknya, Pak, Bapak, iki tak aku loh. Jadi gue yang mutuske engko entuk apa nek arep nanti setelah 5-6 tahun kemudian mau dijual apa sing mutuske aku. Nah, saya sempat dikomplain oleh ada satu warga Bantul. Pak Bupati, Bapak ngasih 3 pohon ini masalah buat kami. Tidak ada pekarangan saya di Perumnas. Dan tanam saja di tanahnya baik, Bapak sampean atau Pak Mane atau Pak Dini. Lo semuanya tinggal di Jawa Timur. Nah, nek ngoten mang tandur teng pinggir dalan. Tapi tetap bahwa itu milik si anak itu tadi. Apalagi nyun sewu ya, Bantul ini terkenal kerajinannya. Waktu itu 14% rakyat Bantul menggantungkan hidupnya dari kerajinan, handicraft. Sebagian besar handicraftnya kait dengan kayu. Ya, kayunya apa? Sing ditegoris entek sampai datangkan dari Lampung, dari mana-mana. Itu filosofi. Jadi bagaimana pohon itu kan kehidupan. Ayam itu juga bagian dari kehidupannya. Ya yang diciptakan oleh Allah untuk kita bagaimana bisa membudidayakan. Ya. Ya. Oh, subhanallah. Subhanallah. Ya. Ya. Betul. Ya. Ya. Ini tadi kan contoh-contoh sukses story-nya. Nah, betul Bapak. Ini juga tadinya mau saya ceritakan ya bahwa suatu ketika saya pas keliling gitu. Ada ibu-ibu lagi. Bapak, Pak Bupati matur nuwun. Ini lari kula dia nyebut namanya siapa gitu, dapat bahasa Jawa ya 3 ekor induk ayam. Alhamdulillah pun kula sadi saged bayar listrik. Ada yang seperti itu sampai ke saya. Iya. Lalu apa langkahnya? Waktu itu lari ini putih. Dereng wangsul. Lari anaknya di mana ini? Masih sekolah. Ya. Berapa hari kemudian tak tekani lagi sehingga dipastikan anak itu ada. Wis tak gawake 3 ekor lagi. Ya, ini yang bisa langsung ke saya ya. Tapi saya yakin juga masih banyak yang di luar dengan cara apa? Kepala sekolah lewat guru-guru kelas menanyakan ya, periodik kepada anak-anak tadi. Ya. Ono sing mati
Jadi ono daftarnya itu. Si Keli, siapa lagi. Nah, iki dadi 7. Mana dan ngendok metes. Tapi ada yang tadi mati dijual. Itu yang dalam waktu berapa lama ya? Itu kita ganti. Ya. Tapi kepada yang dijual tadi itu dikit. Bahkan timnya dari Pemda datang meyakinkan. Awas ya nanti betul meneh. Duga tenan ini Pak Bupati. Ya, jadi itu saya lupa 6 bulan atau setahun itu dilakukan terus seperti itu. Makanya luar biasa ini kalau eksplorasi macam ini dasar untuk pengambilan dengan publik kayak kami melihat ada semacam upaya praktik atau memperbaiki bumi Ya. melalui generasi muda Ya. yang tadi Bapak sudah di sekolah sudah diajari untuk mengelola aset Ya. dan sebagainya. Kira-kira saya untuk Bapak kira-kira punya pesan apa untuk pemimpin kita hari ini dan khususnya generasi muda terkait dengan pengembangan ajaran yang disampaikan Jadi banyak sekali inspirasi yang Bapak ceritakan sepanjang Bapak jabat sebagai bupati. Kan tadi juga sebelum menjadi bupati juga Ya. Kira-kira pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para pemimpin bangsa hari ini? Ya. Lalu kemudian pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda masa depan untuk melestarikan ajaran yang Ya. Ya, saya tadi lupa menyampaikan. Salah satu dari 10 besar idola saya itu adalah Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro. Dan saya sudah banyak membaca buku-buku Ki Hajar Dewantoro. Saya kok punya keyakinan beliau juga terinspirasi Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, saya lupa tadi. Ya karena saya baca buku-bukunya dan banyak yang dekat sekali. Ya. Mungkin ya ini ada kedekatan ide. Kalau saya kok punya keyakinan beliau banyak terinspirasi juga. Ya, nah saya kira ini ya pemimpin ya di Indonesia khususnya ya jadi nyun sewu kalau saya waktu nalar saya belum mulai bekerja dengan baik, saya sempat berpikir, bertanya-tanya, kenapa toh lambang negara kita ini kok Garuda? Garuda yang membentangkan sayapnya, ya sayapnya 17, ekornya 8, sisik di dadanya 45. Itu gampang sekali lah, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan. Tapi menurut saya itu gak penting. Pesan yang oleh pendiri bangsa ini dilakukan dengan Garuda tadi. Lalu saya mulai melihat, ternyata di dadanya Presiden Republik Indonesia bersemayam Garuda. Tandanya, simbolnya. Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah. Kalau saya istilahkan jengkol kuning gitu, itu Garuda di sini. Tapi saya nggak pernah pakai waktu itu. Iya, kecuali kalau pelantikan pejabat resmi. Saya takut dengan gejalanya miring gitu. Enggak, yang esensi sebetulnya itu yang memisahkan antara pemimpin dan rakyat. Ya, jadi simbol-simbol tadi, aturan masuk rumah dinas dan sebagainya tadi. Ya, itu salah satu ini. Nah, saya lihat sekarang presiden kecil sekali. Pakai tapi kecil sekali. Itu pun di acara resmi. Nah, lalu saya berpikir, kira-kira nek bener ya mau Garuda gitu. Soalnya nek simbolnya manuk emprit kali. Manuk emprit jelek gitu kan. Ya. Tapi itu enggak penting. Di dadanya Garuda itu bersemayam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila. Lalu karena tidak pernah dinarasikan di apa-apa buku apapun juga, saya nginto-into sendiri, oh maksudnya pendiri-pendiri bangsa supaya sesuki di dadanya pemimpin Indonesia bersemayam Pancasila. Sehingga apa? Setiap tarikan nafasnya pemimpin tadi bernafaskan Pancasila. Sehingga apa? Keputusan, kebijakan yang dibuat pemimpin tadi bernafaskan Pancasila. Tapi saya hari ini kecil sekali ketika sudah tidak lagi diajarkan di bangku-bangku sekolah. Saya bersyukur sejak SR, saya masih SR dulu. Terus SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi saya dapat 4 semester pelajaran Pancasila ini di perguruan tinggi. Nah, sekarang mulai, padahal tadi hanya ini yang bisa mempersatukan kita. Nah, untuk itu saya ingin mengajak semua pemimpin-pemimpin di Indonesia, termasuk calon-calon pemimpin di Indonesia. Ini mau baru musim pilkada 9 Desember nanti, saya ingin mengajak, mari kita implementasikan ketika kita berkampanye, ketika kita bersosialisasi ya dan seterusnya, apalagi ketika nanti sudah terpilih, dilantik menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau nanti pada saatnya lurah dan seterusnya, atau pada saatnya DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, bahkan sampai kepada menteri-menteri, saya menyarankan untuk berusaha mencari menapak tilas ataupun karakter ataupun ajaran ataupun yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena saya meyakini Kanjeng Sunan Kalijogo ini ketika itu berpikiran, bertindak, bersikap sudah seperti negarawan. Bukan seperti, sebagai negarawan. Yang wawasannya sudah wawasan Nusantara. Padahal masih jauh dari proklamasi kemerdekaan, lebih dari 400 tahun sebelum kemerdekaan. Dan saya meyakini tokoh-tokoh nasional kita, pemimpin-pemimpin nasional kita, itu juga banyak diilhami dari ajaran-ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang terakhir, saya mengajak, ini saya menyesal sekali, kenapa ketika saya jadi bupati dulu, kok tidak saya coba gali, gitu. Ya, padahal saya bisa punya kekuatan untuk memutuskan. Nah, tapi tidak ada kata terlambat. Saya ingin mengajak khususon Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, sahabat saya, mohon untuk cobalah digali kembali apa-apa yang telah diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kepada bangsa dan negara. Tidak hanya untuk Jawa Tengah, tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita. Begitu juga saya ingin mengajak mungkin para bupati, para wali kota, para gubernur, silakan mengangkat dengan menggunakan dana APBD buat film yang kolosal gitu. Anak-anak ini biar paham betul bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang punya tokoh-tokoh seperti Kanjeng Sunan Kalijogo yang pantas sekali untuk tinggal nanti diimplementasikan sesuai kekiniannya. Ya, jadi seperti misalnya amalan-amalan nilai-nilai Pancasila itu juga harus selalu dikinikan. Ketuhanan yang Maha Esa-nya tidak boleh berubah. Kemanusiaan yang adil dan beradabnya tidak boleh berubah. Persatuan Indonesianya tidak boleh berubah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak boleh berubah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak boleh berubah. Tapi ini pertanyaan simpel, keadilan yang paling mudah dikomparasikan. Keadilan sosial bicara tentang
kesejahteraan. Sejahtera tahun 1945, ukuran sejahtera tahun 1945 dengan tahun 2020 sangat beda. Tapi tetap bicara tentang keadilan sosial. Kalau dulu sejahtera kalau bisa makan sehari 2 kali. Nek perlu nigo ora nganggo klambi rapopo. Tapi 2020 sejahtera kalau anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi. Nanti 2200 berbeda lagi. Ya, sejahtera ukuran sejahteranya. Nah, itulah negara harus hadir untuk selalu mengkinikan. Demikian pula ajarannya Ki Hajar Dewantara, terutama yang berkaitan dengan budaya. Saya yakin Bung Karno ketika menyampaikan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam berkebudayaan, itu banyak terinspirasi dari ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Apalagi yang ketiga, berkepribadian dalam berkebudayaan. Beliau kalau dalam pidatonya, kalau saudara-saudara menjadi Islam, tapi jadilah Islam yang Indonesia. Jangan Islam apa atau apa. Kalau Anda menjadi Hindu, maka jadi Hindu yang Indonesia. Jangan jadi Hindu yang India. Kalau saudara menjadi Nasrani atau Yahudi, jangan Nasrani yang di Eropa atau Yahudi yang di Israel, tapi jadi Yahudi atau Nasrani yang Indonesia. Itu Sunan Kalijogo banget. Ya. Iya. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken, ya saya bisa sampaikan, dan saya mohon maaf iki sing alasan capek aja. Dari Mojokerto gitu, sehingga tadi kalau saya matur kata ingkang kirang leresan dan mohon maaf, dan sepenuhnya saya serahkan ke panjenengan ya, untuk kalau memang harus ada yang diedit dan sebagainya, saya tulus ikhlas ya. Tidak perlu dikonsultasikan. Jadi demi untuk kebaikan semuanya, kalau misalnya ada yang perlu di editing silakan. Dan ya yang terakhir sekali, saya ingin mengajak nyun sewu, nanti pun aturaken Pak Rektor ya, Win, bagaimana tadi saya ingin mengajak untuk kalau perlu ya tidak hanya studi tentang Sunan Kalijogo, tapi bagaimana bisa divisualisasikan mungkin dengan film layar lebar, atau film layar lebar yang nanti bisa dilihat juga lewat HP dan sebagainya. Nah, tapi anak sekarang itu tidak bisa misalnya dikai contoh ngeduk lemah metu mase. Nah, jadi malah justru itu akan memukul kita sendiri. Tapi lebih yang kepada kekinian, yang pas untuk diterapkan kekinian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.